pagi hari ini kita diberikan kesempatan bisa ibadah. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, satu hari lagi Tuhan kumpulkan kami bisa ibadah pada pagi hari ini. Sungguh kasih karunia yang sangat luar biasa Tuhan Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami pulang Tuhan, pribadi kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan daripada kami datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Alam semesta
Sebelumnya kita mempersiapkan persembahan pertama kita. Kasih-Nya
Kasih-Mu yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan, Allah yang besar melebihi apapun Tuhan dunia ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau bukakan hikmat-hikmat berlebih Tuhan, biar apa yang beliau sampaikan Tuhan, sampai kepada setiap kami Tuhan, sampai kepada setiap tanah hati kami Tuhan, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Setiap firman yang ditabur dapat berakar berbuah Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Bapak Evangelis Kristiawan. Shalom. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Sungguh hanya puja puji syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk boleh bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Seperti tadi yang disampaikan oleh saudara WL kita, ya, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Raja Daud pernah menyitir dalam Mazmur 34 ayat 9. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Bahkan nyanyian terakhir tadi sebelum firman disampaikan, hendaklah kita selalu bisa mengucap syukur. Sebab orang Kristen itu cuma 3D. D pertama, hidup ini dijalani. D kedua, hidup ini dinikmati dengan segala suka dan duka. Dan D yang ketiga, hidup itu disyukuri. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan damai sejahtera atau penderitaan, kita diajar untuk tetap selalu mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari tim Mission Link Center Misi Semarang. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya sempat terkejut karena 2 hari yang lalu tiba-tiba Ko Tiongking yang selama ini berkomunikasi dengan kami, ya, yang selalu memberikan info-info, saya kaget, saya mendapatkan WA bahwa Bapak Gembala sakit dalam keadaan kritis. Seperti itu. Lalu saya kerahkan, minta tolong dukungan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kenal untuk mendukung, membantu dalam doa. Namun tiba-tiba kemarin jam 6 sore saya mendapatkan kabar bahwa Bapak Gembala kita yang kita kasihi sudah pulang ke surga. Ya, saya kaget, sempat syok. Bapak Ibu, saya cuma orang luar, cuma tamu. Saya bukan anggota gereja GPDI Sion Permai. Tapi saya bisa merasakan kebaikan beliau, menjadi teladan yang baik. Seorang gembala yang rela menyerahkan nyawanya untuk anak-anaknya. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya untuk setiap anak-anaknya. Kita tahu hari ini kita sedang berduka, tapi di balik duka itu sebetulnya kita sedang mengalami sukacita yang besar. Khususnya buat kami, beliau adalah rekan hamba Tuhan, panutan untuk kami, Bapak Gembala senior, ya, yang menjadikan contoh dan teladan yang terbaik.
Anda harusnya bangga sekali mempunyai seorang Bapak Gembala yang begitu luar biasa. Dan itu kami juga merasakan seperti itu. Dan hari ini beliau sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah memelihara iman dan aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan sebagai upahnya ayat yang ke-8, Bapak Gembala kita akan menerima mahkota kebenaran yang sejati. Tentunya kita semua ikut bersukacita merayakan akan kemenangan ini. Wahyu pasal 2 ayat 10c ayat akhir berkata, hanya orang yang setia sampai tetes darah penghabisan yang akan menerima mahkota kemuliaan. Kita yakin, kita percaya, kita kehilangan seorang sosok Bapak Gembala yang begitu baik, yang boleh menjadi teladan dan contoh bagi kita hanya secara jasmani. Tapi roh kita tetap bersatu padu untuk memperjuangkan terus untuk gereja ini, untuk jemaat dan lain sebagainya. Puji nama Tuhan. Saudara, hidup ini cuma sekejap. Bahkan dikatakan Yakobus pasal 4 ayat 14. Manusia itu hanya seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Tidak berbekas lagi. Kita nggak ngerti rahasia hidup ini, tapi yang jelas warga negaraan kita bukan ada di dunia di Surabaya, tapi warga negara kita yang kekal dan abadi ada di surga yang permai. Dan Bapak Gembala kita sudah ada di surga yang begitu abadi dan kekal, tanpa penderitaan, tanpa air mata. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab dikatakan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat sampai 80 itu anugerah Tuhan. Lebih daripada itu adalah penderitaan mahkotanya. Ayat 12-nya, ajari kami untuk menghitung hari-hari ini supaya hidup kami boleh bijaksana. Selalu ingat bahwa satu hari kelak kita pun juga akan dipanggil. Kita sedang antri, itu semua rahasia Tuhan. Kita nggak ngerti 10 menit yang akan datang, 1 jam, besok, lusa, dan minggu depan. Jangan-jangan kita pun juga sedang antri. Tapi yang jelas saya katakan, warga negara kita bukan ada di dunia yang penuh dengan tangisan dan air mata. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya salut dengan Bapak Gembala Anda yang kita kasihi. Karena dia memakai falsafah Rasul Paulus. Filipi 1 ayat 21. Hidupku hanya untuk Kristus. Di dalam pelayanan, di dalam kasihnya, mengembalakan jemaat, merawat jemaat, domba-domba yang ada di sini puluhan tahun. Beliau mengabdikan dirinya, mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk jemaat, hanya untuk pelayanan. Ini yang patut untuk kita tiru. Haleluya. Hidup bagiku untuk Kristus dan mati bagiku adalah sebuah keberuntungan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mewakili dari tim Mission Link Center, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya mengucapkan berduka cita yang sedalamnya, tapi sekaligus saya bersuka cita selaku rekan hamba Tuhan. Beliau sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan mahkota kemuliaan, kebenaran, dan yang sebagainya menjadi hak milik beliau. Dia tidak bersama dengan kami Bapak Gembala pagi ini, tetapi dia melihat dari surga. Anak-anaknya, jemaatnya, istrinya Ibu Gembala bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Pagi hari ini dia merasa sukacita, dia tersenyum, bahagia melihat kesetiaan Bapak, Ibu dan saudara semuanya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan dan ketabahan yang sejati
dari Tuhan. Karenanya itu pengharapan kita kepada Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang sekelumit bisa saya sampaikan, tapi saya mempunyai satu tema khotbah yang lain yang seperti itu ya, yang juga mungkin bisa memberkati Anda semuanya. Bagaimana kita menyikapi di tahun yang baru 2024 ini? Kita baru masuk di bulan yang kedua di penghujung. Bulan Februari, perjalanan hidup kita masih panjang, 10 bulan lagi setidaknya sampai tanggal 31 Desember tahun 2024. Kita nggak pernah ngerti bagaimana apa yang terjadi. Tapi paling tidak kalau kita mengacu pada kondisi keadaan di zaman now seperti sekarang ini, keadaan begitu sulit. Tidak gampang. Hidup ini penuh dengan pergumulan dan tantangan serta rintangan. Apalagi Bapak Ibu tinggal di kota besar seperti Surabaya. Pergumulan Anda jauh lebih banyak mungkin daripada kami yang hanya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Namun pada dasarnya semua manusia pasti mempunyai masalah kehidupan masing-masing. Nah, saya akan memberikan judul tema pagi hari ini untuk pembuka firman di tahun 2024, mudah, simpel, jangan takut. Sebenarnya sederhana, yuk kita akan belajar bersama-sama ya. Karena waktu, Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan, juga kepada Anda semua, izinkan waktu nanti saya khotbah, saya akan duduk ya. Sebab dokter menganjurkan untuk saya tidak boleh berdiri terlalu lama, kaki bengkak ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini bedanya orang kurus dan orang gemuk. Orang kurus senangnya makan hati, kalau orang gemuk senangnya makan tempat, seperti itu. Ayub 3, 25 dan 26. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan angel atau angel. Yang tidak bawa Alkitab katakan aman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Ginilah bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 3 Iya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Itu yang menimpa aku dan ya. yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang bahagia dan beruntung di dalam hidup ini. Ayub, orang yang dekat dengan Tuhan saja bisa mengalami ketakutan. Tadi katakan apa yang kutakutkan itulah yang akan, apa yang kucemaskan. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi ayat 26-nya kau tiongking. Aku tidak mendapat ketenangan. Iya. Aku tidak mendapat istirahat. Iya. Tapi kegelisahanlah yang timbul. Oke, makasih. Nah, sebab akibat dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan itu justru akan membuat sebuah penderitaan buat kita. Bahkan Lukas 21 ayat 26 berkata, ya, orang yang ketakutan berkelebihan akan mengalami kematian. Nah, rupa-rupanya ketakutan ini seringkali mendera hidup kita, menekan hidup kita, sehingga kita hidupnya tidak bisa legowo. Selalu dihantui dengan rasa ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kalau Bapak Ibu saya kasih satu kertas putih, saya kasih bolpen untuk tulis apa yang sedang Anda alami ketakutan hari ini, mungkin tidak cukup 2, 3, 5, 10. Bisa sampai 50, bisa sampai 100. Ketakutan, 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 dan ketakutan. Nah, saya akan tunjukkan satu ayat lagi untuk Anda. Kejadian 15 ayat 1 kau tiang-geng, tolong. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Suatu penglihatan. Iya. Janganlah takut, ya. Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Amin, puji Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Abram, namanya belum Abram. Ya. Malam itu datanglah firman Tuhan berkata apa? Jangan
takut. Peristiwa Natal ada 3 tokoh yang didatangi oleh malaikat. 1 Matius pasal 1 ayat 20, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Selalu kata yang pertama, jangan takut. Engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Karena dia akan mengandung seorang benih ilahi dari Roh Kudus. Yang kedua, peristiwa kedua, malaikat datang sendiri kepada Yusuf. Lukas pasal itu tadi Matius pasal 1 ayat 20 kepada Yusuf. Yang kedua kepada pribadi Maria. Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Datanglah malaikat bertemu dengan Maria. Salam damai sejahtera. Jangan takut. Karena Maria akan mengandung bayi Yesus. Apa jawab Maria ayat 38? Aku ini hanya seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Terjadilah sesuai menurut kehendak daripada Tuhan. Lukas 1:37, tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Tokoh yang ketiga, Lukas pasal 2 ayat 10. Datanglah malaikat kepada kumpulan sang gembala. Dan kata yang pertama adalah jangan takut. Sebab telah lahir bagimu seorang juru selamat, Raja Damai yang bernama Yesus. Jadi artinya Bapak Ibu dan Saudara, kata-kata pertama kalau Yesus menjumpai seseorang, pasti firman-Nya dikatakan jangan takut. Juga kepada Abraham. Abraham, jangan takut, akulah perisaimu. Pertanyaan saya kepada Anda, perisai itu di depan atau di samping atau di belakang? Perisai selalu ada di depan. Artinya dalam setiap kehidupan kita, pergumulan dan apapun itu bentuknya, Yesus Tuhan ada di depan kita. Bahkan dia berkata Keluaran 14 ayat 14. Aku yang akan berperang bagi engkau dan engkau diam saja. Ratapan 3:26. Baiklah kita berdiam sambil menunggu pertolongan Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Bahwasanya sesungguhnya pertolongan kita datangnya hanya daripada Tuhan saja yang telah menciptakan seluruh isi jagat raya ini. Haleluya. Bapak Ibu, nanti Anda boleh hitung ya, lebih dari 365 kali kata-kata di dalam Alkitab PL dan PB ya yang mengatakan jangan takut. Lebih dari 365 kali, lebih dari 8.000 janji-janji Tuhan untuk kita semuanya. Kalau 365 kali, waktu kita 1 tahun 1 Januari sampai 31 Desember itu ada kalanya 360 sampai 365 hari. Artinya waktu kita bangun pagi, di waktu kita sedang ada dalam penyembahan pagi hari, sebelum melakukan semua aktivitas kita, Tuhan itu sudah memproteksi dengan berkata jangan takut nak, aku besertamu. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau, sebab aku Allah Immanuel. Ayat 6-nya, apa yang bisa diperbuat manusia terhadap engkau? Karena semua kehidupan ini kendalinya ada di tangan daripada Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan Saudara masih mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, artinya kita tidak dan gagal mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, takut wajar karena kita terdiri tubuh, darah dan daging. Tapi kalau hidupmu selalu diwarnai dengan ketakutan, dengan kecemasan dan lain sebagainya, itu tidak wajar. Lebih dari 365 kali kata jangan takut.
Kalau sampai hari ini kita tetap masih khawatir, masih takut, berarti kita sudah gagal percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5. Anakku, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi serahkanlah hidupmu kepadaku. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah bahwasanya kita tahu yang daripada Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Kalau perlu Anda berdoa, Tuhan paksakan rencanamu di dalam hidupku. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Dan anehnya 75% apa yang kita catat, ketakutan dan ketakutan itu tidak pernah terjadi. Itu hanya angan-angan yang ada di pikiran kita. Hanya 25% yang sudah terjadi dan belum terjadi. Saya kasih contoh. Nanti Bapak Ibu Saudara baca dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana yang namanya Daud sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. Bahkan yang aneh bin ajaib, anaknya sendiri yang bernama Absalom bernafsu kepingin membunuh papanya sendiri. Saya mengibaratkan Daud seperti buah simalakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Tidak ada jalan. Dia mau lari, dihadang musuh. Dia mau ke belakang, sudah dikejar sama musuhnya. Enggak ada jalan. Sepertinya buntu. Tapi kita akan belajar pagi hari ini dari Daud. Apa yang dilakukan Daud? Waktu masalah itu sudah menimpa, kita akan tahu. Tolong dikeluarkan. Biasanya kalau di elektronik itu ayat 5 kotyongkeng, tapi kalau di buku manual itu ayat 6. Ya, yang mengatakan waktu malam Daud membaringkan diri lalu tidur. Kalau enggak ayat 5, ayat 6 kotyongkeng. Aku membaringkan diri, itu lalu dia. Tidur. Yes. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Terima kasih. Coba. Daud itu sedang dikepung oleh musuh-musuhnya. 1.000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Enggak ada jalan, buntu, habis. Orang Semarang ngomong toliong to, habis-habisan sudah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Waktu malam aku membaringkan diri lalu tidur. Sebab waktu aku bangun, Tuhan sudah menopang aku. Hebat. Makanya enggak berlebihan kalau dia ngomong begini. Dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatanku pada waktu aku sedang mengalami kesesakan. Di ayat yang lain, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat dengan Allah saja hatiku menjadi tenang. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Sudah dikepung, mau dibunuh, dia bisa membaringkan diri lalu tidur. Pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Justru sebaliknya, kalau kita malam gak bisa tidur karena tekanan hidup, karena depresi, malah kita gak bisa tidur. Padahal masalahnya belum tentu mendatangi kita, belum. Tapi karena ketakutan dari pikiran ini sehingga malah datang kepada kita seperti yang dikatakan Ayub. Sehingga aku tidak pernah mendapatkan kesejahteraan, damai sejahteraku hilang. Karena ketakutan yang berkelebihan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita belajar dari Daud. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Artinya di dalam hidup daripada Raja Daud adalah radikal. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Satu hari ada seorang tukang roti yang sedang menjajakan dagangan rotinya di dalam gerobak berkaca.
Dia dorong gerobaknya karena berjalan kurang hati-hati, agak di tengah jalan, dari jauhan ada mobil. Dikendarai bapak-bapak, terima telepon, tidak fokus. Akhirnya nyerempet si tukang roti terpelanting 2 meter ada di sana. Dia mengalami luka-luka, rotinya beramburan, kacanya pecah, rodanya yang bulat jadi angka 8. Tidak jauh dari situ ada pos polisi. Polisi melihat insiden kecil ini. Pak polisi menghampiri si tukang roti dan bertanya seperti ini. Ini namanya orang radikal. Pak, ada apa? Ada apa, Pak? Apa jawab tukang roti? Ada keju, ada nanas, ada coklat, ada ayam. Sekali lagi, Pak, ada apa? Coklat, keju, nanas, dan ayam. Artinya bahasa itulah yang tukang roti keluarkan setiap hari, setiap saat untuk penawaran kepada konsumennya. Sehingga dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah, seringkali kita ini putus asa dan putus pengharapan. Sehingga kita tidak mempunyai semangat. Iman kita menjadi kerdil. Kita nggak bisa bertumbuh. Tolong dikeluarkan Amsal 24 ayat 10 boleh dibacakan. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, iya, maka kecilah kekuatanmu. Lalu maaf kau yang satu lagi 16-nya katanya. 6 ayat berikutnya 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Yes. Tetapi orang fasik akan roboh dalam terima bencana. kasih. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, dalam pergumulan hidup kita, maka kecilah kekuatanmu. Tapi sebaliknya, orang yang punya semangat, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang punya semangat dapat menahan segala penderitaan di dalam hidupnya. Sehingga dia diizinkan Tuhan kadang-kadang tergeletak, namun tidak akan pernah dibiarkan mati. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Kadang dia lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Saya buktikan ya. Ayo buka lagi kau yang 1 Samuel 30 ayat yang kelima. Ayat 4 dulu boleh. Ayat 4, 5, 6 kau yang haleluya. 1 Samuel 30. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Peristiwanya Daud sedang pergi dengan pasukannya untuk perang melawan musuh. Di Siklak, di kota Siklak itu didatangi sama pasukan Amalek, menyerang. Mereka gak berani one by one, tetapi main belakang. Sehingga anak-anak perempuan, kemudian termasuk 2 istrinya Daud itu ditawan, Ahinoam dan Abigail. Belum harta benda, semua dijarah sama orang Amalek. Daud di ayat 4 tadi mengatakan dia berseru, menangis sekuat daripada tenaganya bersama dengan orang Israel. Mau minta tolong. Saya jadi ingat Daud pernah berkata dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu engkau sedang mengalami kesesakan. Mazmur 56 ayat 9. Apa itu air mata? Lupa saya. Air mata ditampung di dalam kirbatnya, itulah seperti itu. Ayat yang ke-6, Daud menguatkan kepercayaannya. Ini yang membuat saya heran. Waktu saya baca, saya berulang-ulang, saya kepingin masuk di komunitas Daud pada waktu itu. Bagaimana mungkin dalam keadaan terjepit mau dilempari batu, tidak ada jalan.
tapi dia masih bisa menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Ini yang aneh. Tolong dibacakan Kojongking. Mazmur 56 ayat yang keempat. Ini dia yang diperbuat oleh Raja Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Makasih. Kata percaya dalam bahasa aslinya pistio. Pistio dan pistis beda. Pistis hanya percaya di mulut seperti Petrus mengkhianati gurunya. Tetapi pistio percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Itulah yang diperbuat oleh Daud. Dan akhirnya Daud bisa merebut kembali. Bahkan bisa membunuh daripada orang-orang Amalek dan lain sebagainya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kenapa Daud bisa berbuat seperti itu? Karena Daud mempunyai pengalaman yang hebat dengan Tuhan. Hidupnya manunggal. Bagaimana dia harus mengalahkan singa. Harus membunuh daripada beruang. Bahkan memenggal kepala daripada Goliat orang Filistin yang tidak bersunat itu. Bukan karena Daud hebat. Daud sama seperti kita. Makanya nasi putih, cap jahe, puyung hai, tidak ketinggalan barongsai. Yang membedakan adalah Daud percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Anda masih meragukan saya bukakan ayatnya. Tolong kau jangkei. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. 2 Samuel pasal 7 ayat 18. Lalu masuklah Daud ke dalam rumah Tuhan. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Masuklah Daud ke dalam rumah Tuhan, menengadahkan tangannya dan berkata, Tuhan siapakah aku ini? Who am I? Sehingga engkau sampai di sini tetap menolong. Buka 1 Samuel 7:12. Inilah yang dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih. Sampai di sini Tuhan tetap apa? Menolong. Judulnya itu saja. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, percaya. Kalau Tuhan hari ini belum menjawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tetapi kita sedang diproses untuk kebaikan kita. Roma 8:28, Tuhan turut bekerja sama mendatangkan setiap kebaikan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kutukmu bisa diubah menjadi berkat. Semua dibuat indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Tapi berapa banyak di antara kita seringkali mengalami kepahitan dengan Tuhan. Doanya belum dijawab, ngamuk, mutungi, ora gelem lunga gereja. Banyak. Jangankan jemaat hamba-hamba Tuhan pun, hari-hari ini banyak yang mengalami kepahitan. Hati-hati. Tolong keluarkan Kotiongkeng, Wahyu pasal 8 ayat 11. Kita akan bertemu dengan sebuah bintang, namanya bintang Absintus. Sebab sepertiga air yang ada di dunia ini sudah menjadi pahit. Ini buktinya. Wahyu 8 ayat 11. Kotiongkeng. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Iya, terima kasih. Hati-hati dengan kepahitan. Kepahitan itu bentuknya bukan penganiayaan KDRT. Kalau itu sudah jelas kelihatan mata. Tetapi yang namanya kepahitan itu dari peristiwa-peristiwa yang kecil. Dan lebih banyak dialami oleh wanita. Peristiwa-peristiwa kecil itu mengendap di dalam hatimu dan lama-lama itu akan menjadi bom waktu. Sehingga kita akan mengalami sakit, penyakit
yang tidak tersembuhkan. Sebab kita dilahirkan dengan gender yang berbeda. Kami laki-laki, pria, biasanya memutuskan segala sesuatu memakai logika. Sementara seorang wanita memutuskan segala sesuatu memakai perasaan. Bapak-bapak tahu wanita itu perasaannya halus tetapi mukanya tebel. Sorry loh ya, sebentar, saya belum selesai ngomong. Saya bisa nggak keluar dari pintu gereja ini. Maksud saya tebel bedaknya seperti itu. Hati-hati dengan kepahitan. Anda tetap percaya sampai hari ini Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita? Sesi yang terakhir. Karena waktu saya dibatasi, Kotiongking tolong dikeluarkan, makanya saya potong-potong ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Ini contoh yang terakhir supaya Bapak Ibu dan Saudara tidak lagi mengalami ketakutan ya di awal tahun 2024 ini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Oke, makasih. 2 Raja-Raja itu zamannya Nabi Elisa. 1 Raja-Raja itu zamannya Nabi Elisa. Elia itu bosnya Nabi Elisa. Atau istilahnya Elisa itu wakil asisten dari Nabi Elia. Nah, waktu Elia akan naik ke surga karena dia matinya nggak pernah ditelan bumi, nggak pernah dibakar, nggak pernah tenggelam, tapi langsung rapture, diambil sama malaikat Tuhan. Nah, sebelum dia rapture, dia ngomong kepada bawahannya yang bernama Elisa. Elisa, engkau selama ini sudah setia kepadaku. Sekarang aku akan pergi ke surga, kamu minta apa? Harusnya waktu Elisa ditawari permintaan itu, dia bisa minta, kata orang Jawa, 3 ta. Apa itu? Harta, tahta, dan wanita. Tetapi Elisa tidak minta itu. Elisa hanya minta 2/3 bagian daripada roh Elia. Karena Elisa tahu perbuatan-perbuatan yang adikodrati, mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Elia. Sampai Elia bisa membangkitkan orang mati. Dalam perjanjian lama hanya ada 2 nabi yang dipakai Tuhan bisa membangkitkan orang mati. 1 Nabi Elia itu sendiri pernah membangkitkan anak janda di Sarfat. 1 Raja-Raja pasal 17. Dan nabi yang kedua yang dipakai oleh Tuhan adalah Nabi Elisa. Karena dia pernah membangkitkan anak wanita janda di Sunem. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di perjanjian baru juga cuma ada 2 rasul yang dipakai oleh Tuhan. 1 namanya Rasul Petrus, pernah membangkitkan yang namanya Dorcas. Dan yang kedua adalah Paulus, karena dia pernah membangkitkan seorang anak muda yang jatuh dari jendela loteng, namanya Witikus. Mereka orang yang hebat semuanya. Banyak tokoh agama hari ini juga hebat, bisa sampai membuktikan, membangkitkan orang mati. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa membangkitkan dirinya sendiri? Kalau toh pun bisa, apakah dia selamanya akan bangkit mengalahkan kuasa kematian? Ada beberapa orang yang bisa membangkitkan dirinya sendiri, setelah itu mati lagi. Kecuali Yesusmu. 1 Korintus 15:55. Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kemenanganmu? Sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sudah selesai. Haleluya. Nah, ceritanya ayat 15, bujangnya Elisa, namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Gehasi. Elisa waktu itu dikejar-kejar sama tentara Aram. Awalnya tentara Aram itu mau membunuh Raja Israel.
Tapi selalu gagal karena dapat bocoran dari Elisa. Karena Elisa dapat hikmat marifat, setiap kali orang Aram ini mau nyerang, dia ngomong sama rajanya disuruh menyingkir. Akhirnya Raja Aram ngamuknya sama Elisa. Elisa itu kalau zaman sekarang ya berarti dia BIN, Badan Intelijen Negara. Bisa dapat bocoran, bisa ngerti. Akhirnya larilah Elisa karena dikejar sama tentara Aram, pergi ke sebuah kota namanya Dotan. Membawa satu bujangnya namanya Gehasi. Nah pagi hari waktu bujangnya buka pintu kaget, terkejut luar biasa. Nggak pernah menyangka di sekeliling mereka sudah penuh dengan tentara Aram. Tidak 10, 20, tidak 100, 200, ribuan tentara Aram. Padahal mereka cuma berdua. Saya berpikir kalau mereka melawan cuma jadi perkedel Bapak Ibu, habis. Itu sebabnya bujangnya takut. Masuklah dia ke dalam rumah dan berkata apa tadi kau tiang king? Celaka tuanku, kita pasti mati. Anda tahu dari cerita ini bisa nangkep. Bujangnya berpikir negatif. Tapi memang kenyataannya mata yang dia lihat, mata jasmani memang seperti itu. Sudah dikepung oleh musuhnya. Sehingga dia putus asa, sehingga dia tidak ada pengharapan. Dia ngomong, Tuanku kita pasti celaka, kita pasti mati. Kenapa? Karena bujangnya hanya fokus kepada masalahnya, bukan kepada Tuhannya Israel, Abraham, Ishak dan Yakub yang lebih hebat, yang lebih ajaib, yang lebih dahsyat. Dia hanya terfokus kepada masalah. Ibu-ibu dengarkan saya. Mungkin masalahmu banyak seabrek-abrek seperti benang ruwet. Engkau sudah doa tahajud tiap malam, keningmu sampai nempel kepada lantai. Engkau menangis bercucuran air mata. Seperti yang tadi saya katakan Mazmur 5:9. Sengsaraku dihitung-hitung oleh Tuhan, air mataku ditampung di dalam kirbatnya. Apakah dengan Anda menangis, dengan Anda nyungsep, dengan Anda keningnya nempel kepada lantai, doa tahajud selesai? No, tidak akan. Saya berjamin. Sebelum engkau memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena barometer hidup kita hanya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan. Tolong dibuka kalau yang ini dibaca Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Supaya ibu-ibu pintar ini di sini. Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan Bumi kosong. belum berbentuk, masih kosong. Gelap gulita Gelap menutupi gulita. samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Iya, ayat 3. Berfirmanlah Allah, Ya. jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terima kasih. Ayat kedua, bumi belum berbentuk, masih kosong, masih gelap gulita. Sementara ada roh Allah berkeliling-keliling, ada roh Allah loh di situ, tapi buminya tetap apa? Gelap. Tetap kosong. Ayat 3, setelah diperkatakan firman, baru jadilah terang. Ingat ibu-ibu, kalau engkau hanya menangis meratap, tidak menyelesaikan masalah. Engkau harus mengeluarkan bahasa ucapan firman Tuhan. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Apa jawab Elisa? Apa jawab Elisa? Ntar lagi ya, 3 menit lagi. Apa jawab Elisa? 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 kau tiongking. Ayat 16 ya, tadi 15 sekarang 16. Jawabnya, Jawab jangan Elisa. takut. Jangan apa? Takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Terima kasih. Aneh. Di pemandangan daripada bujangnya, mereka sedang takut akan dibunuh cuma 2 orang. Tetapi Elisa berkata positif. Jangan takut Gehasi, yang bersama kita ini sekarang ini jauh lebih banyak. Bagaimana mungkin? Impossible. Caranya
Bujang melihat dengan mata jasmani, sementara Elisa melihat dengan mata batinia. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Enggak usah dibaca kelamaan. Hidup yang sekarang aku hidupi bukan karena melihat, tapi karena rasa percayaku. Amin. Anda masih mau percaya kepada Tuhan sekalipun engkau tidak melihat. Ingat peristiwa bagaimana Thomas. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Yohanes 20 ayat 25 dan 26. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lambung daripada Yesus, ke tangan yang berlubang, aku sekali-kali tidak akan pernah percaya bahwa guru telah bangkit. Setelah Yesus menampakkan dirinya, ayat 29 Yesus berkata, "Hai anak manusia, berbahagialah yang tidak melihat namun hatinya percaya kepadaku." Karena apa yang dilihat oleh bujang dan dilihat oleh Elisa berbeda. Elisa melihat malaikat Tuhan 4 meter siap berperang melawan tentara daripada Aram. Kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Mati dan hidupmu ditentukan dari lidah. Anda tidak percaya? Ini ayatnya. Amsal 18:21. Bisa dibacakan kalau yang keng? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Iya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati ya ibu-ibu, kalau Anda berbicara jangan yang negatif sekalipun kenyataannya memang negatif. Tapi perkatakan kata-kata yang positif, rasanya berlawanan tapilah kodrat ilahi. 1 sama dengan 1, ukuran dunia sama dengan 2. Tapi buat Tuhan bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Haleluya, tidak ada perkara yang mustahil di dalam tangan Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Ayat yang ke-17, tolong kau tiongkeng. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Haleluya. Lalu berdoalah Elisa minta supaya mata batinia daripada Gehazi dibuka. Dan Gehazi melihat sekeliling yang ada di situ. Malaikat sudah siap berperang. Gantian ayat 18-nya puncaknya Elisa sekali lagi berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, sekarang tolong tutup mata daripada tentara Aram." Dan mata tentara Aram ditutup sehingga mereka saling bunuh-membunuh sendiri. Padahal koncone dewe, malaikatnya berperang atau tidak? Tidak. Malaikat tidak berperang. Inilah yang dikatakan lebih daripada pemenang. Roma 8:31. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? 6 ayat berikutnya, Roma 8:37. Saudara dan saya sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir. Nanti setelah saya khotbah cerita ini, saya minta tolong kepada bapak-bapak atau ibu-ibu kalau Anda pas naik sepeda motor, 100 meter di depan Anda lihat ada operasi tilang polisi. Anda berhenti karena Anda tidak membawa surat-surat yang lengkap, alat-alat sepeda motor tidak lengkap, takut kena tilang. Terus Anda ingat khotbah saya, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sesuai dengan yang dikatakan oleh Kristiawan Tuhan, tolong sekarang butakan mata Pak Polisi supaya tidak melihat aku. Kira-kira doanya dikabulkan atau tidak? Ya itu kan bukan doa yang rasional dan masuk akal. Orang yang buta sama Tuhan dicelikan, ini sudah celik malah disuruh buta. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini sebelum saya turun dari mimbar ini. Yakin dan percayalah, sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan masih tetap peduli kepada hidup kita. Cuma seringkali pikiran kita tidak nyambung dengan pikirannya Tuhan. Yesaya 55:8 dan 9. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan kita menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Yang terbaik kita yakin percaya, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, puji nama Tuhan. Jalan-jalan ke pasar beli tomat, akhirnya firman pun tamat. Ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, sekarang tutup Alkitabmu, tutup mata Anda, tapi jangan tutup nyawamu. Kasih setia Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini hambanya diutus dari Semarang untuk menuju ke Surabaya. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang berduka cita, tapi kita tahu duka cita kita sudah dirubah menjadi satu sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kita seringkali masih hidup di dalam pergumulan, di dalam ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat ini, Tuhan katakan never give up, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Tuhan meteraikan firman-Mu di atas loh hati kami yang paling dalam, supaya kami belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir, tidak cemas di tahun 2024 ini. Sekalipun Engkau belum menolong kami, kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala yang hari ini sedang kehilangan pasangannya, sedang kehilangan Bapak Gembala yang selama ini puluhan tahun bersama-sama Tuhan di dalam segala penderitaan dan kesengsaraannya membangun jemaat ini Tuhan. Bagaimana sulitnya anak-anak dari kecil dibesarkan sampai mereka semua mandiri Tuhan, bisa berkeluarga dan lain sebagainya Tuhan. Segala penderitaan daripada Ibu Gembala, Engkau yang akan menghibur dan memberikan kekuatan yang sejati Tuhan. Sehingga Kau tetap meneruskan perjuangan dari impian daripada Bapak Gembala lewat Ibu Gembala. Engkau memberikan akal hikmat marifat daripada surga, pengertian-pengertian yang baru untuk membawa jemaat-Mu untuk naik ke gunung-Mu yang kudus Tuhan, dan menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan bersama dengan anak-anak yang lain Tuhan. Juga dengan menantu yang sudah ikut ambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini, bersama juga dengan cucu-cucu yang ada Tuhan. Engkau mengasihi mereka semua, satu keluarga yang luar biasa, yang diberkati oleh Tuhan, yang boleh menjadi contoh, menjadi suri teladan Tuhan, karena keunitian mereka Tuhan, karena kekeluargaan mereka diikat dengan ikatan cinta kasih daripada Yesus Kristus. Teruskan, kobarkan semangat ini Tuhan, untuk tetap terus setia sampai pada akhirnya di dalam pelayanan daripada gereja ini Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Bapa di sorga, karena Engkau-lah yang mempunyai semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, kami dari keluarga besar GPD Ision Permai mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Evangelis Kristiawan dari tim MLC Semarang. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kedua sambil berita gereja bisa ditampilkan. Ibadah wanita dilakukan setiap hari Selasa jam 4 sore. Pada hari Kamis ada doa puasa jam 9 pagi. Dilanjutkan pada hari Jumat ada doa malam yang dilakukan secara online lewat Zoom jam 7 malam. Dan setiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 7 malam. Serta setiap hari Minggu seperti hari ini ada ibadah raya hari Minggu jam 7 pagi. Ada pengumuman tambahan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita kehilangan
Bapak Gembala. Saya sampaikan jadwal untuk upacara Bapak Gembala ini. Hari ini jam 11 siang akan ada ibadah masuk peti. Jadi rencana jam 11 siang Bapak Gembala akan dikeluarkan dari ruang 4 untuk masuk ke ruang 9, 10, dimasukkan ke peti mati terlebih dahulu. Nanti malam jam 6 sore baru dilakukan ibadah tutup peti dan dilanjutkan jam 7 ibadah penghiburan. Jadi jam 11 ini belum ada ibadah tutup peti, hanya masih dimasukkan ke dalam peti. Jam 6 nanti malam baru ibadah tutup peti, dilanjutkan ibadah penghiburan. Dan ibadah penghiburan akan dilakukan nanti malam hari Minggu, hari Senin, dan hari Selasa, semuanya jam 7 malam. Hari Rabu Bapak Gembala akan dimakamkan, rencana sementara masih di pemakaman Kristen Kembang Kuning. Ibadah pemberangkatan jam 9.30. Jadi ibadah pemberangkatan akan dilakukan jam 9.30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin juga untuk jemaat-jemaat di sini bisa saling berkomunikasi untuk mungkin bisa sama-sama berangkat ke Adijasa untuk meringankan beban transportasi jemaat. Jadi mungkin ada 1-2 yang tidak punya kendaraan atau perlu gabung, mungkin bisa sama-sama. Satu perkara, kita sedih, kita kehilangan Bapak Gembala. Tapi Bapak Gembala telah mengakhiri dengan baik perjuangan penggembalaannya di tempat ini. Bapak Gembala sudah tidak lagi merasakan sakit. Bapak Gembala sudah tidak lagi merasakan penderitaan. Semua sudah diselesaikan dengan baik. Apa yang telah dikerjakan Bapak Gembala biar itu menjadi teladan untuk kita lakukan. Saudara, kalau Bapak Gembala tetap punya semangat, Bapak Gembala tetap punya dedikasi untuk gereja, untuk cinta jemaat. Ketika saya datang, Bapak Gembala masih punya keinginan untuk datang ke gereja untuk khotbah. Bapak Gembala masih bilang, minggu nanti saya yang khotbah. Saudara, betapa luar biasanya gembala kita ini, biar ini menjadi teladan bagi kita. Dan saya merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahwa menjelang Bapak Gembala kemarin sore dipanggil Tuhan, saudara, kemarin itu jemaat bisa berdatangan, rasanya seperti digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang memberikan penghormatan terakhir, memberikan perjumpaan terakhir kepada jemaat. Saya merasakan itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tuhan bekerja. Amin, saudara. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu,
kami mengucap syukur ya Bapak. Walaupun minggu ini, minggu pertama kami semuanya ibadah tanpa Bapak Gembala. Tapi kami percaya Tuhan, beliau ada di tengah-tengah kami semuanya. Tuhan, firman-Mu sudah menghiburkan kami, membesarkan hati kami semuanya Bapak. Dan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan kami semuanya, supaya firman yang disampaikan tidak sia-sia, tapi sesungguhnya Tuhan tersimpan dan kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan berkati pemain musik, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Engkau pakai Tuhan, tambah hari bertambah jadi berkat. Berikan lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Besar berlimpah kasih-Mu, sebagian hari, sebagian